Ini udah nggak beres ini udah nggak beres, saudara. Jadi ketika kemarin Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani safari dakwah ceramah di Jawa Timur, ada sekelompok orang yang menghadang Kiai Imad. Bahkan sekelompok orang itu bukan mendatangi, kita lihat itu diskusi di warung dengan anggota kepolisian. Lalu anggota kepolisian itu mengatakan dengan lantang kalau Kiai Imaduddin Utsman itu membahas nasab, memprovokasi, maka saya yang akan langsung menangkapnya. Kok bisa kalimat itu keluar dari anggota Polri? Persoalan nasab itu bukan persoalan provokasi, persoalan yang bisa dilacak kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan datanya. Ini persoalan pertarungan, perbedaan pendapat, kalau mau dikatakan perbedaan pendapat, suatu yang sifatnya ilmiah, atau entah tujuan anggota polisi itu untuk meredam mungkin emosi dari pendukung habaib. Tapi saya kira pernyataan itu sangat nggak pantas keluar dari anggota kepolisian menyikapi polemik nasab. Ya, tugas polisi itu memang kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Tetapi jangan sampai mengintervensi urusan ilmiah, lalu seolah ketika ada orang yang ngomong padahal jelas dasarnya dikatakan provokasi. Itu loh. Coba kita perhatikan nih sama-sama diskusi mereka. Teman-teman ini yang pertama datang ke sini ini sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang dan orang-orangnya, iya, dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar umat beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak dibenarkan. Jadi soalnya setiap kali ceramah, bukan hanya di sini, dimanapun itu ceramahnya provokator kan? Banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan? Gini, dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Karena acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Imad. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji ini silakan. Ya, makasih. Dan kalau sampai ada provokasi, bahasa saya akan tangkap dia. Ya, saya kan kalau sampai ada memprovokasi dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara masalah nasab dan ini. Soebul Hajat juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan Gus Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya, saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan Pak Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi, saya sendiri dengan Pak Kapolres saya akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa sampai manggungan. Jangan sampai manggung. Ini masyarakat ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini masalah. Sholawat enggak masalah kan? Iya, kan enggak ada masalah baca sholawat, enggak ada masalah. Iman gagal. Saya dari orangnya Bali Badri Sahli. Apa Badri minta Imad suruh pulang. Imad suruh pulang, suruh diusir. Semua orang nggak boleh, nggak ada yang ini. Loh, ini maunya Bali Badri Sahli loh ini. Nggak boleh, bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya. Saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satupun mengintimidasi orang untuk
berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi kan? Semua ini kan ada Bukan intimidasi kan? karena ada sebab musibah. Bukan intimidasi kan? Iya, nggak mungkin sampai begini kan? Gitu kan? Gitu. Bukan intimidasi kan? Gitu kan? Nggak boleh, iya nggak bisa kan? Bukan intimidasi. Ada unsur kebencian kan gitu loh. Di media sosial, di TikTok banyak bisa dikendalikan nggak bisa dikendalikan nggak? Bali Batri itu sahli itu. Kalau memang Kiai Imad Diam. Kesadarannya ada perwakilannya rekan-rekan. Sabar tenang. Mohon tenang. Saya udah tahu tadi. Saya telepon apa? Seluruhnya mohon tenang. Kita kondisi. Tolong si ini tolong jangan dipanggungkan. Sudah ada perwakilan. Itu harapan masyarakat kita. Jadi gini kan, saya sebelumnya mewakili teman-teman, saya juga minta maaf benar-benar. Kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara sebelumnya, bukan. Kita malah ikut pengajian. Bahkan kita itu biasanya nggak sampai 3 bulan kita buat acara besar, kan? Tapi undang para penceramah yang tidak provokatif, yang ditakutkan. Oke. Bagaimana coba kalau sudah seperti itu? Kiai Imad katanya akan ditangkap, saya yang akan menangkapnya bila membahas nasab. Kok bisa ya? Anggota kepolisian ngomong kayak gitu? Menyikapi persoalan ilmiah dengan hukum. Yang diucapkan oleh Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya disandarkan pada dalil dan data yang jelas loh Pak. Jadi bukan memprovokasi. Kalau mereka menganggap memprovokasi berarti mereka terganggu. Karena ini urusannya pertarungan intelektual, pertarungan data, maka boleh tuh aparat kepolisian menjadi penengah. Mudah-mudahan benar bisa menjadi penengah untuk menghadirkan kedua belah pihak. Debat secara terbuka, bukan urusan hukum, tapi debat ngadu data masing-masing. Lalu disampaikan kepada masyarakat. Hasilnya seperti apa? Kita hanya menginginkan untuk masyarakat itu berpegang kepada kebenaran. Sandaran Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya itu kebenaran. Mereka punya data untuk menunjukkan bahwa Ba'alawi itu siapa. Itu masalahnya. Masalah kemudian data itu benar apa tidak, cek. Monggo adu data. Gitu loh, kan itu ya. Keren kan? Adu data tuh. Yang ngecek adu data ini siapa? Ya para ahli. Silahkan hadirkan ahli nasab, silahkan hadirkan ahli filologi, hadirkan ahli genetik. 3 ahli itu yang mesti kemudian dihadirkan di dalam persoalan ini. Baru tuh bisa menyimpulkan kebenarannya siapa. Yang penting 3 ahli ini dihadirkan. Ya, jadi barometer kebenarannya harus keluar dari 3 ahli ini. Jadi bukan di aparat kepolisian. Beliau memang urusannya Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat. Salah satunya itu. Tapi saya yakin kalau urusan filologi, kalau urusan genetik, kalau urusan sejarah juga beliau harus manggil ahli itu. Karena ini pertarungan bukan persoalan hukum, ini pertarungan ilmiah, maka silahkan, boleh tuh aparat kepolisian digagas oleh Pak Listio Sigit Prabowo mungkin untuk memfasilitasi kedua belah pihak untuk ngadu data. Keren kan? Masyarakat akan menghasilkan produk yang sempurna di dalam pencarian ini, di dalam polemik ini. Jadi bukan urusan provokasi, fitnah dan lain sebagainya. Ini persoalan ilmu yang sedang kemudian berbeda. Tinggal siapa yang bisa terpreplikasi ucapannya, datanya yang paling benar. Ya, barometernya, ukurannya adalah ahli di bidang yang sedang dibahas. Itu Pak Polisi ya, jangan terpancing pula Pak Polisi, jangan terprovokasi juga Pak Polisi oleh mereka-mereka.
Kalau Pak Polisi memperhatikan gaduh nasab ini kan jelas dasarnya apa, kan jelas dasarnya. Jadi bukan semata ingin memecah, membelah, bukan. Bahwa kemudian ada yang menganggap bahwa ini pecah belah, pembelahan, ya itu kan mereka yang terganggu. Kenapa terganggu? Ya karena mereka yang sedang bermasalah atau yang dianggap sedang bermasalah karena mengaku tapi tidak punya data. Tapi kan kebenaran itu mesti dikabarkan, ya harus dikabarkan, jangan disembunyikan. Li'anna katimal ilmi mal'udun, dilaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau memprovokasi, kalau membelah tanpa dasar, ya kita pun tidak akan ikut barisan, Pak. Ngapain kita ikut barisan dengan orang yang membelah tanpa dasar? Tapi kalau kemudian ngomong didasarkan pada data, lalu orang lain menganggap itu pembelahan, bagi saya proses itu mungkin adalah salah satu yang harus ditempuh. Belah dulu di masyarakat. Karena keyakinan sudah sangat lama, lalu ada keyakinan yang baru, pendapat baru, tetapi disandarkan pada dalil data yang kuat, belah tuh pasti masyarakat. Tetapi itu untuk menuju kesempurnaan di dalam data. Kan itu. Jadi bukan ranahnya saya kira kepolisian menghakimi urusan polemik nasab ini. Ya, satu kali lagi mungkin beliau itu untuk meredam aja pihak Muhyiddin yang sudah panas kepala, tidak mau menerima informasi yang sebetulnya gampang sekali diterima oleh akal kita. Ya, tapi ya wis lah, kandung cinta. Mereka sudah mengajarkan untuk jangan hadirkan akal di dalam cinta. Allahumma fiqh lakum wa tariq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.